Halo semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Dari semua pertanyaan besar yang pernah kita pikirin, ada satu nih yang kayaknya paling mendasar. Coba deh, kalian pernah nggak pas lagi lihat langit malam yang penuh bintang, terus kepikiran, dari jutaan galaksi di luar sana, masa sih kita beneran sendirian? Nah, untuk cari jawabannya, sekarang kita nggak lagi cuma bisa mandang ke atas. Kita udah ngirim detektif robotik paling canggih kita ke planet tetangga, Mars. Kenapa harus Mars? Soalnya, dari semua tetangga planet kita, Marslah yang paling mirip sama Bumi. Dan kalau kita bisa putar waktu miliaran tahun ke belakang, kemiripannya itu, luar biasa banget. Para ilmuwan yakin banget sekitar 3,5 miliar tahun lalu, Mars itu dunia yang hangat dan basah, punya atmosfer tebal, sungai, danau, pokoknya beda banget sama sekarang. Dan yang paling gilanya, itu terjadi di waktu yang persis sama pas kehidupan pertama kali muncul di Bumi. Kesempatannya ada banget kan? Dan ini bukan cuma teori loh. Misi sebelumnya, terutama si rover legendaris Curiosity, itu nemuin bukti nyata, batuan-batuan bulat yang cuma bisa kebentuk sama aliran air sungai yang kenceng. Jadi kita tahu air pernah ada di sana. Oke, bahan kunci pertama, checklist. Tapi, air aja nggak cukup. Buat kehidupan, kita butuh semacam resep kimia yang pas. Para ilmuwan punya singkatan keren buat ini, CHNOPS. Karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang. 6 elemen ini tuh bahan dasar dari 99% kehidupan di bumi, dari kita manusia sampai bakteri terkecil. Dan ini dia nih, bagian yang bikin merinding. Curiosity itu nemuin bukan cuma satu atau dua, tapi semua elemen CHNOPS di tanah Mars. Jadi ayo kita rekap. Kita punya planet yang dulu punya air, dan semua bahan kimia yang dibutuhin buat kehidupan. Pertanyaan selanjutnya jadi makin jelas kan? Apa kehidupan beneran pernah dimulai di sana? Untuk jawab pertanyaan itu, kita butuh detektif baru yang lebih canggih. Kenalin, ini dia rover Perseverance. Anggap aja ini misi CISI Mars. Dan Perseverance ini detektif utama kita yang super canggih. 23. Angka apa nih? Bukan, ini bukan nomor kasusnya, tapi sesuatu yang jauh lebih keren dari itu. Perseverance itu pada dasarnya kayak studio foto berjalan di Mars. Dia punya 23 mata. Ada kamera zoom buat lihat dari jauh, kamera warna, bahkan kamera mikroskopik yang bisa lihat detail sekecil butiran garam. Inilah mata kita di planet merah, yang nyisir setiap senti tanah buat cari petunjuk. Tapi ngelihat doang nggak cukup. Misi utamanya adalah ngumpulin barang bukti. Prosesnya itu luar biasa. Dia ngebor batu, ngambil sampel seukuran kapur tulis, disegel di tabung super bersih, terus disimpan di dalam perutnya. Semua ini dilakuin sendiri, jutaan kilometer jauhnya dari kita. Gila banget kan? Tapi sebelum perburuan bisa dimulai, ada satu rintangan raksasa, mendaratkan laboratorium seukuran mobil ini dengan selamat. Dan percaya deh, ini bukan hal sepele. Ini adalah 7 menit paling berbahaya dari seluruh misi. Kenapa susah banget? Karena atmosfer Mars itu 100 kali lebih tipis dari atmosfer Bumi. Kalau di Bumi, atmosfer kita yang tebel itu kayak rem raksasa buat pesawat ruang angkasa. Nah, di Mars, hampir nggak ada apa-apa yang bisa ngerem laju si rover. Kayak kata insinyur NASA, Al Chen, kita itu pada dasarnya meluncur ke daratan dengan kecepatan mobil balap. Bayangin coba, nggak ada waktu buat nyetir dari bumi, soalnya jeda sinyalnya itu belasan menit. Semuanya harus otomatis dan harus sempurna. Nah, disinilah keajaiban teknologi berperan. Perseverance itu rover pertama yang punya otak buat mendarat sendiri. Dia motret daratan di bawahnya, dicocokin sama peta, dan secara mandiri ngehindarin tebing, kawah, atau jebakan pasir buat nemuin tempat mendarat yang aman. Semua itu terjadi dalam hitungan detik yang super menegangkan. Oke, Perseverance udah mendarat dengan selamat. Sekarang, perburuan dimulai. Tapi, apa sih yang sebenarnya kita cari? Kita nggak nyari tulang dinosaurus atau fosil gede-gede. Kalau kehidupan pernah ada di Mars, kemungkinan besar bentuknya jauh lebih kecil. Kita lagi berburu jejak kehidupan mikroba. Ada 2 target utama yang diincar. Pertama, stromatolith. Itu loh gundukan batu berlapis yang dibentuk sama koloni bakteri purba. Kedua, chert. Jenis batuan super halus yang jago banget ngawetin fosil sel dengan detail luar biasa. Nemu salah satunya aja, itu bakal jadi penemuan yang mengubah sejarah. Jadi Perseverance bakal ngumpulin batuan-batuan ini. Tapi buat bener-bener ngebuktiin ada kehidupan, kita perlu bawa sampelnya balik ke lab di bumi. Dan rencana buat ngelakuin itu, kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah.
Lihat deh rencana gila ini. Ini misi multi-tahap yang super ambisius. Jadi nanti bakal ada rover lain yang mendarat, ngambilin tabung-tabung dari Perseverance, terus dibawa ke roket kecil yang bakal jadi roket pertama yang meluncur dari planet lain. Roket itu nanti ngirim sampel ke orbit, di mana ada pesawat lain yang bakal nangkap dan akhirnya bawa pulang ke bumi. Luar biasa kan? Ngomong-ngomong soal meluncur dari Mars, ada satu eksperimen kecil di Perseverance namanya MOXIE yang penting banget buat masa depan. Eksperimen ini ngetes apa kita bisa bikin oksigen dari atmosfer Mars. Dan ini bukan cuma buat napas loh. Kita butuh 25 ton oksigen cuma buat bahan bakar roket biar bisa bawa astronot pulang nanti. Semua kerja keras ini bakal berujung ke satu momen, hari di mana sampel-sampel itu akhirnya tiba di bumi. Apa ya yang bakal kita temuin? Apa kita bakal lihat fosil mikroba di bawah mikroskop? Atau mungkin kita bakal sadar kalau Mars emang dari dulu planet yang tandus? Apapun jawabannya, itu bakal selamanya mengubah cara kita memandang posisi kita di alam semesta. Pencarian ini masih terus berlanjut. Jadi, menurut kalian gimana? Apa yang bakal kita temuin? Klik tombol suka kalau kalian menikmati bahasan kali ini, bagikan dan subscribe untuk konten lainnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa besok di waktu yang sama.